Persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan ketentuan a tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau a-nya 0 pasti bukan lagi persamaan kuadrat ya, jadinya persamaan linier. Nah, terus cara penyelesaian persamaan kuadrat umumnya ada 3 cara seperti yang dibahas di sekolah-sekolah. Hanya saja di sini saya tambahin 2 cara lagi ya. Sengaja saya rancang untuk menambah cara ya. Yang pertama yaitu pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga yaitu dengan rumus ABC ya. Nah, terus yang keempat apa? Yaitu adalah substitusi nilai X sama dengan Y dikurangi B per 2A. Caranya gimana nanti akan saya jelaskan. Terus berikutnya yang kelima yaitu selisih 2 kuadrat. Yang pertama yaitu metode pemfaktoran. Nah, ini langsung saja saya kasih contoh. Misalkan ada bentuk x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Apa yang mesti saya lakukan? Pertama saya keluarkan dulu x-nya, sehingga yang di dalam kurung adalah x min 6 sama dengan 0. Dari sini bisa diambil kesimpulan. Kalau ada dua bilangan dikalikan hasilnya 0, pasti salah satu di antara kedua bilangan ini 0 ya. Jadi kemungkinan pertama, bilangan pertama lah yang 0. Tapi kalau enggak, berarti bilangan yang kedua itu yang harus 0 ya. Jadi kesimpulannya X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Jadi nanti himpunan penyelesaian dari bentuk ini adalah 0,6. Terus yang kedua, kalau misalkan ada bentuk gini yaitu X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Maka cara memfaktorkannya adalah X kuadrat ini bisa diuraikan menjadi X dikali X ya. Terus nanti cari dua bilangan kalau dijumlahkan 8 dan kalau dikali 12. Tentu saja bilangan itu adalah plus 6 dan plus 2 ya. Nah, jadi nanti kesimpulannya X ditambah 6 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Dari sini saya peroleh X sama dengan min 6 atau X sama dengan min 2. Dengan demikian saya dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu nanti min 6, min 2. Melengkapkan kuadrat. Langsung saja saya ambil contoh soal yang pertama yaitu X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0 ya. Nah, pertama kali semua ruas dibagi A, tapi karena di sini A-nya 1 tidak ada efeknya, jadi tidak usah saya kerjakan ya. Langkah kedua, setelah itu 12 pindah ke ruas kanan. Berarti akan saya dapatkan yaitu X kuadrat ditambah 8X sama dengan min 12. Nah, terus kedua ruas harus ditambahkan dengan setengah B kuadrat. Setengah B yaitu setengah kali 8 itu adalah 4, jadi 4 kuadrat. Jadi akan saya dapatkan yaitu X kuadrat ditambah 8X 4 kuadrat 16 ya. Yang di ruas kanan berarti nanti 4 kuadrat ini 16. Nah, sedangkan yang di ruas kiri ini bisa saya jadikan kuadrat sempurna yaitu X ditambah setengah dari 16 itu adalah 4 kuadrat ya. Sama dengan min 12 ditambah 16 ini sama saja dengan 4 ya. Ini kalau saya hilangkan kuadratnya berarti X plus 4 sama dengan plus minus akar 4 ya. Akar 4 itu berapa? Yaitu 2 ya. Sehingga saya dapat plus minus 2. Dari sini saya dapati yaitu X sama dengan plus minus 2. 4-nya saya pindah ke kanan sehingga akan jadi min 4 ya. Artinya apa? X1 nya ini misalkan saya pilih yang min dulu, berarti min 2 dikurangi 4 sehingga akan ketemu min 6. Dan X2 nya itu adalah min 2. Oh sorry, min udah berarti plus 2, saya kurangi 4 sehingga ketemunya min 2 ya. Dengan demikian saya dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu adalah min 6, min 2. Seperti itu. Nah, terus berikutnya. Berikutnya yang kedua, misalkan ada bentuk X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 7 sama dengan 0 ya.
Langkahnya apa? Nanti 7-nya tinggal saya pindahkan ke ruas kanan, yaitu nanti akan sama dengan 7. Nah, terus apa yang saya lakukan? Ini nanti akan saya tambah dari setengah B kuadrat ya. Setengah dari B yaitu nanti min 1 dikuadratkan. Tentu saja dikuadratkan sama aja dengan 1 ya. Jadinya nanti X kuadrat min 2X ditambah 1 sama dengan 7 ditambah 1. Nah, jadi yang bagian kiri ini bisa saya jadikan kuadrat sempurna. X dikurangi 1 ya. Kuadrat sama dengan 7 ditambah 1, 8. Maka saya dapati X min 1 sama dengan plus minus akar 8 ya. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Sehingga akan saya dapatkan yaitu nanti X-nya itu sama dengan 1 saya pindah kanan menjadi 1 plus minus 2 akar 2 ya. Dengan demikian kalau ditanya himpunan penyelesaiannya itu adalah yang pertama 1 min 2 akar 2, yang kedua 1 plus 2 akar 2. Cara yang ketiga yaitu dengan rumus ABC. Kalau misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0 ya. Maka saya dapatkan penyelesaian yang namanya rumus ABC yaitu nanti min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A ya. Seperti ini. Contohnya saya ambil dari soal yang tadi yaitu nanti X kuadrat saya tambah dengan 8X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, A-nya berarti 1, B-nya 8, dan C-nya 12. Maka nanti X sama dengan min B, yaitu nanti min 8 plus minus akar B kuadrat min 4AC ya. Jadi 8 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya adalah 12. Dibagi dengan 2A ya. Berarti 2 dikali 1. Sehingga akan saya dapatkan jadi min 8 plus minus akar 8 kuadrat itu adalah 64. 4 kali 12 itu adalah 48 dibagi dengan 2. Sehingga nanti jadinya adalah min 8 plus minus akar 64 dikurangi 48 itu adalah 16 dibagi dengan 2. Maka jadinya adalah min 8 plus minus akar 16 adalah 4 dibagi dengan 2. Sehingga akan saya dapat nanti X1 itu sama aja min 8 dikurangi 4 dibagi 2. Jadi min 12 bagi 2 akan jadi min 6. Sementara nanti X2 nanti akan sama aja min 8 ditambah 4 dibagi 2 ya. Sehingga nanti akan jadi min 4 bagi 2 jadi min 2. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah yaitu nanti min 6, min 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya ambil satu contoh lagi. Nah, contohnya adalah ini. Yaitu nanti yang kedua, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, jadi A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya min 7. Kalau saya masukkan ke rumus ABC, berarti nanti min B dulu, berarti kali min ya, min 2-nya menjadi 2, plus minus akar B kuadrat ya. Min 2 kuadrat 4 dikurangi 4, A-nya 1 dan C-nya min 7 dibagi dengan 2A ya. Sehingga nanti akan menjadi 2 plus minus akar 4 min 4 kali min 7 itu adalah plus 28 dibagi dengan 2. Sehingga nanti akan menjadi 2 plus minus akar 32 dibagi dengan 2. Nah, jadi nanti akan saya dapati yaitu 2 plus minus akar 32 ya gitu.
32 itu 16 kali 2 berarti nanti akan menjadi 4 akar 2. Hasilnya saya bagi dengan 2 ya. Sehingga nanti saya dapati menjadi 1 plus minus 2 akar 2. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya yang pertama adalah 1 minus akar 2. 2 akar 2 itu ya. Kemudian 1 plus 2 akar 2. Metode keempat yaitu substitusi X sama dengan Y dikurangi B per 2A. Contoh soal pertama yaitu misalkan ada bentuk X kuadrat, saya tambah dengan 8X ditambah dengan 12 ya. Jadi nanti ini akan saya substitusi X sama dengan Y dikurangi B. B nya 8 dibagi 2 dikali A nya 1 ya. Sehingga akan menjadi Y dikurangi 4. Kalau ini saya substitusi ke persamaan semula, berarti nanti Y dikurangi 4 kuadrat ditambah 8 dikali Y min 4 ditambah 12 sama dengan 0 gitu ya. Kalau ini saya uraikan, maka akan menjadi Y kuadrat 2 kali Y kali 4 itu berarti 8 dikali Y ditambah 4 kuadrat 16 ya, ditambah dengan 8Y min 8 kali 4 ya. 8 kali 4 itu berarti 32 ditambah 12 sama dengan 0. Nah, dari sini akan saya dapatkan nanti ada bagian yang habis yaitu 8Y yang ada di sini dihabisi oleh ini. Nah, dengan demikian saya bisa mendapati yaitu Y kuadrat 16 dikurangi 32 min 16 tambah 12 min 4 ya. Jadi kalau pindah ke kanan menjadi 4. Dari sini saya dapatkan Y-nya nanti plus minus akar 4. Atau bisa saya tulis plus minus 2. Nah, dengan demikian X-nya nanti akan menjadi Y min 4. Y-nya adalah plus minus 2, sehingga akan menjadi plus minus 2 dikurangi 4. Artinya X1 itu sama aja min 2 dikurangi 4 jadi min 6. Dan X2 itu akan sama dengan plus 2 dikurangi 4 sehingga jadi min 2. Dengan demikian saya dapati himpunan penyelesaiannya itu adalah min 6, min 2. Seperti itu ya. Contoh kedua. Yang kedua, misalkan ada bentuk yaitu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 7 sama dengan 0 ya. Maka nanti X-nya itu saya ambil Y dikurangi B, B-nya min 2 dibagi 2 dikali A, A-nya 1. Ini sama aja Y plus 1. Nah, kalau ini saya substitusi ke semula yaitu Y plus 1 kuadrat dikurangi 2 dikali Y plus 1 dikurangi 7 sama dengan 0, maka jadinya Y kuadrat plus 2Y plus 1 min 2Y min 2 itu ya dikurangi 7 sama dengan 0. Maka nanti 2Y-nya akan saling menghabisi ya. 2Y ini dengan ini akan habis. Sehingga nanti yang tersisa itu adalah Y kuadrat 1 dikurangi 2 min 1 dengan min 7 akan min 8. Jadi sama dengan 8. Maka dari sini Y-nya sama dengan plus minus akar 8. Atau sama aja plus minus 2 akar 2. Gitu ya. Nah, jadi nanti X-nya itu adalah Y plus 1. Atau saya tulis 1 plus Y. Sehingga akan menjadi 1 plus minus 2 akar 2. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya yang pertama 1 min akar 2. Min 2 akar 2 maksudnya. 1 plus 2 akar 2. Selisih 2 kuadrat. Untuk selisih 2 kuadrat ini sebenarnya mirip dengan pemfaktoran, hanya saja cara ini tetap bisa dipakai walaupun akar-akar irasional. Contoh soal yang pertama yaitu misalkan ada bentuk X kuadrat ditambah dengan 8X ditambah dengan 12 sama dengan 0. Nah, maka nanti ini saya ubah jadi gini, yaitu nanti berupa X saya tambah P kuadrat, saya kurangi Q kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kalau saya uraikan, maka nanti akan menjadi X kuadrat ditambah 2PX
ditambah P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan 0. Nah, terus apa yang saya lakukan? Coba disamakan ya. Koefisien X adalah 2P, kalau di sini adalah 8 ya. Jadi nanti kesimpulannya nilai 2P sama dengan 8, maka saya peroleh P-nya adalah 4. Nah, terus perhatikan yang sebelah sini ini 12, ini bisa diganti oleh P kuadrat min Q kuadrat ya, itu. Jadi P kuadrat dikurangi Q kuadrat itu sama dengan 12. Masukin P-nya 4 kuadrat 16 dikurangi Q kuadrat itu sama dengan 12. Dengan demikian saya peroleh Q kuadrat itu 4, maka dari sini Q-nya plus minus 2. Saya ambil salah satu aja yaitu 2 ya, dan memang yang kepakai hanya salah satu. Nah, terus nanti kembalikan ke bentuk selisih 2 kuadrat, yaitu X saya tambah dengan P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan 0. Ini nanti kalau saya faktorkan, maka nanti akan menjadi X ditambah P ditambah Q, saya kali X ditambah P dikurangi Q. Nah, kalau P-nya 4, berarti nanti X ditambah P-nya 4 ditambah Q. X ditambah P-nya 4 dikurangi Q. Seperti itu ya. Dengan demikian saya dapati yaitu nanti X ditambah dengan 4 plus 2 itu 6. X ditambah 4 min 2 itu adalah 2. Dari sini akan saya peroleh X sama dengan min 6. Dari sini akan saya peroleh X sama dengan min 2. Berarti himpunan penyelesaiannya nanti adalah min 6, min 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Yang kedua yaitu nanti misalkan ada bentuk X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, maka seperti biasa bentuk ini akan saya ubah menjadi X ditambah P kuadrat. Hasilnya saya kurangi Q kuadrat sama dengan 0. Berarti kalau saya uraikan jadinya X kuadrat ditambah 2px tambah p kuadrat dikurangi q kuadrat sama dengan 0. Jadi nanti akan saya dapati yaitu 2p itu adalah koefisien dari x. 2p ini sama aja dengan min 2 ini ya gitu. Jadi saya dapat 2p sama dengan min 2. Dari sini berarti p nya min 1 ya gitu. Kemudian ini p kuadrat dikurangi q kuadrat itu adalah min 7. Jadi nanti P kuadrat dikurangi Q kuadrat itu sama dengan min 7. P kuadrat berarti 1 dikurangi Q kuadrat sama dengan min 7. Maka saya dapati nanti Q kuadrat itu sama aja dengan 8 ya. Sehingga akan saya dapat nanti Q-nya adalah plus minus akar 8. Atau saya ambil aja akar 8-nya, atau nanti sama aja 2 akar 2 ya. Jadi Q ini sebenarnya pasti 2 nilai, tapi pilih salah satunya saja. Boleh yang plusnya dan boleh yang minusnya ya. Nah, setelah ketemu P dan Q, maka nanti kembali ke bentuk semula yaitu selisih 2 kuadrat ini ya. X plus P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Dan ini langsung saja difaktorkan. X ditambah P ditambah Q. X ditambah P dikurangi Q, gitu ya. Berarti akan saya dapat yaitu X ditambah P min 1 ditambah Q 2 akar 2. X ditambah P min 1 lagi dikurangi Q 2 akar 2. Dari yang pertama X1 nya nanti adalah jadinya adalah 1 min 2 akar 2. Dan X2 nya adalah, ini saya kali min jadi 1 plus 2 akar 2. Dengan demikian saya dapatkan himpunan penyelesaian yaitu 1 min 2 akar 2 1 plus 2 akar 2. Seperti itu ya.